Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا فرضتكم على الحوض. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para habaib, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, keluarga besar, terutama keluarga besar Masjid Darul Islah Curah Ketangi Barat yang berbahagia, bersukacita atas kehadiran panjenengan kesemuanya di malam hari ini yang insyaallah penuh berkah dan rahmat Allah, yang dirawi keluarga besar Khairul Wasilah cabang Genteng. Semoga pertemuan kita di malam hari ini Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah berikan sebab tambah kenal datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tambah kenal semoga tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Dari tambah cinta kepada Nabi, outputnya tambah semangat tumut lampaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para rawuh, para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa itu bin Maryam, nggih. Isa bin Maryam. Bin niku artinipun yuga jaler, nggih. Kula Saleh bin Ali Zainal Abidin, berarti artine Saleh yuga jalere Ali Zainal Abidin. Isa bin Maryam berarti Isa yuga jalere Maryam. Kok ke ibu? Nggih. Nasab niku kok ke emak. Kan nasab itu kan bin bapak. Kan nggih. Nasab itu semuanya ke bin bapak, 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 bin bapak, bin bapak, bin bapak, terus ke atas. Isa kok bin Maryam, niki namine perkecualian. Dilarang masuk kecuali petugas. Nggih. Dilarang melewati batas kecuali tamu undangan VIP. Pasti ada itu perkecualian. Dilarang makan daging babi dan anjing kecuali kepepet. Kalau tidak makan mati kan nggih? Boleh kan? Seumpami panjenengan ke hutan berburu entek sangonya kemudian mau mati. Ternyata ada daging babi. Makan timbangan mati. Cuman makannya jangan sampai kenyang, Pak. Makan sekedar saja untuk menyambung hidup. Begitu juga ini perkecualian, semua nasab ke ayahnya kecuali Nabi Isa kepada
ibunya karena bapaknya tidak ada asli, tidak ada asli memang. Kalau sekarang kan tidak ada bapaknya, bukan tidak ada bapaknya, bapaknya tidak ketemu kan gitu. Begitu juga ada perkecualian para bapak ibu nggih. Sinten yuga ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu nasabnya dari Siti Fatimah. Jadi anak-anaknya Siti Fatimah yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib terus meleguk ke Siti Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anaknya Siti Fatimah yang kawin yang dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantunya Kanjeng Nabi Muhammad itu nasabnya bukan ke Sayyidina Ali ke Abu Thalib terus enggak, tapi meleguk ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Allah yang mau, Nabi Muhammad yang ngatur, dan apa yang diatur Nabi Muhammad bukan keinginan Nabi sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun, itu aturannya Allah. Memang aturannya seperti itu. Pun Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Isa bin Maryam. Apa kata Allah? Isma' wa'ati yabna tahiratil bikril batul. Inni khalaqtuka min ghairi fahlin wa ja'altuka ayatan lil alamin. Fa iyaya fa'bud wa alayya fatawakkal. Isma' wa ati, dengarkan dan taati hai putra perempuan suci lagi perawan lagi tak pernah putus ibadah kepada Allah. Gini ku Siti Maryam. Allah katakan at-tahirah, suci. Yang kedua Allah katakan al-bikir, perawan walaupun sudah melahirkan anak. Karena Nabi Siti Maryam hamilnya bukan karena pernikahan, tapi Allah yang mau. Makanya walaupun melahirkan tetap hukumnya perawan. Al-batul, yang tak pernah putus ibadah kepada Allah Siti Maryam. Punya anak namanya Isa. Terus tonggo Yesus. Nggih. Terus tonggone panjenengan Yesus. Nggih sami niku Yesus nggih Isa, Isa nggih Yesus. Aku jadikan kau hai Isa tanpa seorang bapa untuk menunjukkan tanda kebesaran daripada tanda-tanda kebesaranku. Ujian memang. Munculnya Nabi Isa ini Bapak Ibu hadirin hadirat memang ujian. Harus percaya, harus iman, tidak pakai akal, tidak mampu ini. Harus pakai iman. Kalau pakai akal tidak nutut. Karena akalnya terbatas. Makanya Allah panggil saya panjenengan bukan dengan kata-kata ya ayyuhalladzina aqalu. Orang-orang yang berakal boten. Tapi Allah panggil keluar panjenengan dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman yang kita pakai Bapak Ibu iman dulu. Akal gimana kita pakai, cuman buntut cuma iman, nutut alhamdulillah, ndak nutut kembali ke iman lagi iman. Contoh, kenapa Nabi Muhammad diutus dari Arab? Kenapa? Kok tidak dari Wadung saja? Dari Ketangi, curah Ketangi Barat ini. Kenapa? Tidak bisa, apa jawabannya itu? Kenapa Habib Nabi Muhammad itu kok keturunan Arab? Ya saya tanya, kenapa panjenengan keturunan Glenmore? Kenapa? Kenapa keturunan Genteng panjenengan? Pasti panjenengan akan jawab, kersane Gusti. Nah, itu jawabannya. Kenapa Habib? Kenapa kok duhur kok 4 Habib, kok subuh 2? Ya dak ero, Pak. Ndak ngerti. Kenapa kok tidak dibalik Habib? Duhur 2, subuh 4, kan bangun tidur seger masih. Duhur kan habis kerja kesel. Kalau bisa duhur tidak usah sekali nggih. Subuhnya 10 rakaat tidak apa-apa. Gimana? Tidak bisa. Itu amrun ta'abbudi. Itu urusan yang saya panjenengan sebagai hamba lakonono.
Ojo takon-takon. Allah itu tidak boleh ditakoni, tidak boleh. Kita yang ditakoni nanti sama Allah. Sembayang tak pas urip. Kena tak pas urip. Kita yang ditanya, Allah tidak ditanya. Iman saja. Akal ngikuti. Paham, alhamdulillah. Tidak paham, kembali lagi. Iman. Enak orang Islam ini. Selamat nanti kalau gitu. Kepadakulah kau, hai Isa, sembah. Hanya kepadakulah sembahlah aku, hai Isa. Dan hanya kepadakulah kau berpasrahlah dirimu dan hatimu. Tawakal. Jadi Bapak Ibu, Allah ngingetkan sama Nabi Isa, sembahlah hanya kepadaku Allah. Berpasrahlah, tawakallah hanya kepadaku, kepada Allah. Nabi Isa seorang nabi, seorang rasul, tasik diilingaken kali Gusti Allah, napa malih potongan kula panjenengan niki. Makanya kan pentingnya diingatkan terus nggih. Jumatan diilingaken. Itu makanya kan harus didengarkan, Pak, khutbah itu. Khutbah Jumat itu harus dimirengaken minimal 40 orang. Kalau tidak sampai 40 tidak sah itu Jumatannya. Makanya jangan kesirep panjenengan kalau khutbah itu nggih. Nggih. Jangan kesirep, didengarkan. Tidak enak beb yang bawa khutbah. Bukan urusan enak tidak enak ini. 40 tidak dengar tidak sah sak masjid ini. Nggih. Memang ada aturan nggih, khatib itu kalau berkhutbah memang harus suaranya lantang. Niru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau sudah berkhutbah itu seperti panglima perang di medan peperangan. Siap, maju, maju. Nabi kalau khutbah seperti itu, tegas suaranya. Jadi khutbah itu jangan hadirat. Ini namanya obat tidur, ini namanya. Virus mematikan ini. Betul kesirep sak masjid akhirnya. Cuman lumayan kalau kesirep nggih khatibnya suwi ndak kerasa nggih. Allah maghfir baru tangi. Amin amin amin. Nah. Napa malih saya panjenengan harus diingatkan terus Bapak Ibu nggih. Makanya doanya yang harus kita baca, Allahumma ij'alna mimmal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang suka mendengarkan nasihat, kemudian mengikuti yang terbaik dari nasihat tersebut. Jangan ada bosan dengarkan nasihat, jangan ada jenuh, jangan ada jemu, jangan ada bosan pokso, dipaksa. Al-umru kathir, al-ilmu kathir, wal-umru qasir. Ilmu ini banyak, tidak terbatas. Umur saya panjenengan terbatas. Naam. Sembahlah hanya kepadaku, hai Isa, dan hanya kepadakulah bertawakallah kamu, hai Isa. Tawakal ini Bapak Ibu yakin kepada janji Allah, cuman nggih, anggota badan berusaha. Yakin rezeki di tangan Allah, anggota badan berusaha kerja, tangan bekerja, pikiran dikerahkan kemampuannya, okay? Kemudian kakinya berjalan, ini namanya tawakal. Tawakal sakit, yakin yang paling sembuh Allah, okay? Cuman tetap minum obat, datang ke dokter, datang ke rumah sakit, takut beb ke rumah sakit, takut di covid kan nanti, ya wis dengan tukang pijet, minum jamu kan gitu, ada ikhtiar. Jangan sakit diem, sambangi sama konconya, loro, iya motoni ndak deleng ta. Terus mari minum obat, ndak, apa tawakal, Allah yang ngasih baik. Ini bukan tawakal, bukan tawakal. Ini namanya tawakal, ini namanya. Bukan gitu tawakal. Kerahkan segala kemampuan, tapi tetap hatinya bergantung kepada Allah. Ini tawakal ini. Karena salah paham kadang-kadang. Tawakal diartikan malas. Ini luput ini. Terus pun ditawakal santri gimana? Belajar semaksimal mungkin, apalkan semuanya, belajar sampai malam, cuman tetap yang ngasih ilmu bukan terus turu tidur, tidak belajar. Tidak belajar, engkau kadung Allah kerso alim pisan aku.
Ini namanya gagal faham namanya. Terus Allah bilang sama Nabi Isa alaihi salam, wa fasir li ahli suran inni anallahu al-hayyul qayyum alladzi la azul. Isa, sampaikan kepada orang-orang di hadapan kamu Isa, satu, akulah Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang tidak akan binasa selama-lamanya. Ini jawaban Bapak Ibu nggih, lek wonten kang tanglet nopo asmine Gusti Allah niku Allah. Jawabannya adalah Allah tiambek kang kersa paring asmi teng awake tiambek kelawan asmi Allah. Yang kedua Allah pesan sama Nabi Isa. Apa katanya Bapak Ibu? Pesannya Allah sama Nabi Isa. Wasaddiqun nabiyyal ummiyya sahibal jamali wal midra'ah wal imamah wan na'lini wal hirawah al ja'dar ra's as-satal jabin al makrun al hajibin al ahdab al ashfar al ad'aj al ainain al agna al anaf al wadih al khaddain al kath al lihyah araqu fi wajhika al lu'lu' warihul miski yanfahu minhu ka'anna unuqahu ibrigu fiddah. Siapa yang bilang? Allah kepada Nabi Isa. Apa kata Allah kepada Nabi Isa? Isa, apabila ada seorang nabi, Allah Bapak perhatikan nih sifatnya siapa ini? Isa, apabila ada seorang nabi, yang pertama kata Allah, maka percayailah dia, ikuto dia, tumuto dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu perjanjian sama Allah sebelum diutus jadi Nabi Rasul. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad muncul, kamu mundur ikut Nabi Muhammad. Itu perjanjiannya itu. Jangan ada sampai ada rivalitas, tidak boleh. Itu perjanjiannya Bapak. Dan termasuk Allah buat perjanjian sama Nabi Isa. Isa, kalau muncul seorang nabi al-ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, sifatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis Nabi Muhammad. Nggih, itu kemuliaan buat Nabi Muhammad. Tapi buat umat Nabi Muhammad jangan. Orang curah ketangi, nggih. Curah ketangi barat tidak boleh, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, harus pinter semuanya. Tapi Nabi Muhammad Bapak Ibu tidak bisa nulis, itu kemuliaan. Apa? Untuk supaya murni yang Nabi Muhammad peroleh berupa ilmu 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan. Habib Fulan belum ada dari saat itu ya. Nggih. Jadi Allah sengaja, memang disetting sengaja sama Allah. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kenapa Bapak Ibu? Bayangkan coba, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, yatim, piatu. Ini anak-anak curah ketangi, yatim, piatu, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kira-kira gimana nih ketika lakunya? Tambeng Mas Dinggi. Ternyata Bapak Ibu ketika dewasa yang dikenal sama masyarakat semenjak kecil tidak bisa baca, tidak bisa nulis, yatim piatu, ketika sudah dewasa Bapak Ibu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Ketika dewasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ketika dewasa, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di dalam masa Nabi Muhammad ketika dia akan jadi Nabi Rasul, itu Arab itu Bapak Ibu nggih, kafir Quraisy itu para pujangga Arab. Penyair kelas tinggi itu.
Tapi tatkala Nabi Muhammad menyampaikan Quran, mereka terperanjat, terheran-heran. Ini tidak bisa baca, ini tidak bisa nulis, kok bisa mengeluarkan kalimat yang indah. Ya bahkan kita seandainya berkumpul semua untuk menandingi satu ayat saja tidak mampu. Sehingga menjadi yakin Bapak Ibu, ini yang disampaikan Muhammad bukan dari Muhammad. Oh tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kemudian baru Nabi Muhammad ikrar, ini Rasulullah, saya utusannya Allah. Sehingga apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipungkiri sama pujangga-pujangga sastra Arab yang hebat-hebat itu. Coba seandainya Nabi pintar baca, pintar nulis, Bapak Ibu nggih, pasti ada sangkaan dari penyair-penyair itu ya. Ah, ini paling karangan sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Pun selanjutnya sifatnya Nabi Muhammad, Allah bilang sama Nabi Isa, Bapak Ibu, yang ketiga katanya Allah sifatnya Nabi Muhammad, sahibal jamali wal midra'ah, menunggangi unta dan berpakaian sederhana. Nabi Muhammad Bapak Ibu, katanya ulama, make pakaian yang ada, dak mokso. Saya harus pakai pakaian ini, tidak ada harus tumbas, tidak gitu Nabi Muhammad. Yang ada dipakai. Allah, semoga bisa niru saya panjenengan ini. Cok mokso, aku lek ndak BHS ndak nganggo sarung. Saya kalau ndak jas yang mahal ndak mau pakai. Itu ada model-model gitu itu. Ndak apa-apa kalau duitnya ada. Kalau duitnya ndak ada nih takut nabrak nanti. Nyolong sana nyolong sini nanti. Kan ngoten. Ketika dia punya style hidup yang tinggi, terus tidak didukung sama duit, gimana akhirnya? Ya rusak, Pak. Rusak, Ibu. Sehingga makanya kita ini diajarkan sama Nabi Muhammad praktek langsung. Gimana hidup ini? Sederhana. Apa yang ada dimakan, apa yang ada diminum, apa yang ada dipakai. Jangan mokso. Nabi tidak noleh ke Raja Romawi, Nabi tidak noleh ke Raja Persia, kafir-kafir itu melek-selek semuanya pakaiannya, kendaraannya mewah-mewah, Nabi tidak noleh. Nabi tetap dengan gayanya beliau. Apa tujuannya Bapak Ibu? Biar dilihat sama masyarakat Banyuwangi nanti akan datang kemuliaan di hadapan Allah, bukan dengan kendaraan mewah, baju mewah, pangkat tinggi, mobil yang istimewa, tidak. Sembayang enggak? Jumatan enggak, ngaji enggak, yang halal dicari enggak, yang haram didoi enggak. Itu yang ingin Nabi Muhammad tunjukkan kepada umat ini. Pun selanjutnya, tidak dawa-dawa kebengen, ngantuk, lapar maning. Yang selanjutnya Allah bilang sama Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Napa katanya Allah sama Nabi Isa, sifatnya Nabi Muhammad, wal imamah wan na'laini wal hirawah. Sifatnya Nabi Muhammad pakai sorban di kepala. Nah, Soleh Muhdar datang ini, pakai sorban. Ini niat saya niru kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibu, kelihatan ya, ibu-ibu kelihatan ya. Ini sorban. Ini namanya imamah. Ini saya bukan niru pecalang Bali, bedanda Bali, bukan. Ini niru kanjeng, niru Nabi Muhammad SAW. Itu pakaiannya Arab, Beb. Cari sopo. Pakaiannya Arab, serban. Cari sopo. Katanya siapa, Pak? Abu Jahal, Abu Lahab pakai serban. Cari sopo. Siapa yang bilang? Loh itu, Beb, di film-film itu. Kalau film perang Sayyidina Umar tuh lawan musuhnya kafir. Kan serbanan semuanya. Ya kan itu sutradaranya yang ngatur itu. Sutradaranya tidak ngaji itu. Ngajinya tidak semuanya tidak hatam. Kenapa Bapak Ibu serban ini pakaiannya Nabi Muhammad? Siapa yang bilang? Allah bilang sama Nabi Isa. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah suatu kali makaikan serban di kepalanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu beliau. Ali bin Abi Thalib, suaminya Siti Fatimah. Dipakaikan serban Bapak Ibu sama Rasulullah. Terus Rasulullah bilang, Innallah amaddani fi yaumi badrin wa hunain bi malaikatin muammamina bihadzal immah. Ali,
tatkala perang Badar dan perang Hunain kita dibantu sama Allah. Nggih, perang Badar itu kan 300 bapak musliminnya, kafir 1000. Itu Nabi Muhammad bilang, kita dibantu sama Allah, turun malaikat ikut perang itu. Makanya bapak dalam riwayat perang Badar itu sahabat itu cerita ada musuh-musuh orang kafir yang mati ya kena bekas pedang, luka, ada kena panah. Tapi ada di antara mereka banyak tidak ada lukanya, tidak ada luka, tidak ada plek mati. Itu bagian yang dijeb-jeb sama malaikat itu, dijejek sama malaikat itu, tidak ada lukanya. Apa Nabi Muhammad bilang? Kita dibantu di perang Badar dan Hunain dengan malaikat. Hai Ali, malaikat datang pakai serban di kepala dengan serban yang saya pakaikan kamu ini sekarang. Monggo. Berarti imamah pakaiannya malaikat. Nggih. Pakaiannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Siapa yang bilang? Allah ke Nabi Isa. Pun ini saya jangan biar tahu ngaji gini, biar tidak dibodoh-bodoh sama orang punya kepentingan ini. Anggi. Sampai Sayyidina Ali bilang terakhir, Sayyidina Ali bilang, al-imamah hajiz bainal muslimin wal musyrikin. Serban di kepala imamah, bahasa Arabnya imamah, gitu. Ini imamah. Kalau ini namanya rida, ya. Serban itu bahasa genteng itu. Bahasa Arabnya rida, gitu. Ada lagi pakaian panjang itu, gamis namanya, gitu. Yang tidak pecah tengah itu namanya gamis. Kalau yang pecah tengah namanya jubah. Itu pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Bukan pakaiannya Angling Dharma, bukan. Itu pakaiannya Kanjeng Nabi itu. Sunnah siapapun saja untuk pakai, termasuk panjenengan. Terutama khatib berkhutbah Jumat, itu harus pakai itu. Sunnah, angge, pakai serban kepala, gamis, jubah. Yang putih Pak warnanya. Oke, ada lagi tailasan. Tailasan ini serban yang dipakaikan di kerudung. Kerudung gini. Nah, nggih. Ini sunnah almarhum Ki Hasan Abdillah, nggih. Itu pakaian resminya beliau. Ini sunnah. Ini bukan niru orang perempuan, bukan. Lain. Orang perempuan itu harus gini, kan nggih. Ini enggak gini. Kadang-kadang gini kan. Ada caranya makainya itu. Itu disunnahkan dipakai itu. Panjenengan pakai, malam Kamis besok kalau wasilah pakai semuanya itu. Jadi enak yang pidato gantian nanti. Oke, izin beb saya beb pakai. Ya pakai di rumah sudah Pak, pakai di rumah. Salat sama istrinya ya. Perkara istrinya kaget, gitu kan dia gitu. Dikasih tahu, iki sunnah gitu. Biar tahu Bapak angge. Biar dilihat sama anak panjenengan, biar dilihat sama keluarga panjenengan. Inilah pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Nabi juga pakai sandal. Tadi apa kata Sayyidina Ali? Imamah kata Sayyidina Ali, pembeda antara kami yang Islam dengan yang kafir, yang musyrik. Berarti kesimpulannya yang pakai serban Nabi Muhammad, yang pakai serban Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Jahal. Tidak pakai. Siapa yang bilang? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lebih tahu mana Bapak? Sayyidina Ali apa orang sekarang yang bilang Abu Jahal serbanan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Jahal tidak serbanan. Yang kafir-kafir tidak serbanan. Ibu-ibu pakai kerudung, tutup auratnya sampai ujung kaki. Ini pakaiannya Islam. Ibu Arab dulu sebelum Nabi Muhammad datang tidak gitu. Arab sebelum Nabi Muhammad datang, Bapak Ibu yang perempuan-perempuan itu bajunya sundel bolong samping. Kalau digentingkan sundel bolong tengah. Ini sundel bolong samping. Kenapa? Depan tutup, belakang tutup, samping ventilasi, katon semuanya. Nabi Muhammad datang, tutup auratnya. Berjalan waktu, turun ayat untuk istri-istri Nabi disuruh tutup wajahnya pakai hijab, pakai cadar. Itu bukan pakaiannya teroris Pak, bukan. Itu pakaiannya istri-istri Nabi Muhammad SAW. Itu pakaiannya muslimah. Enggak. Loh itu teroris kok pakai cadar? Ya ketepaan Pak. Kan yang salah bukan pakaiannya. Kan ngeten. Sambo kasus saiki. Terus polisi KB podo gitu sama Sambo. Kan enggak juga. Ada oknum itu. Oknumnya.
Pakaiannya tidak keliru. Ada kiai, ustadz yang berbuat tidak senonoh. Terus kiai bodoh kabeh gitu. Ustadz bodoh kabeh gitu. Ya enggak, itu kan oknumnya. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jangan dicampur adukkan. Kon percuma sembahyang tapi ngapusan. Ini salah ini. Kon percuma sembahyang tapi ngapusan. Kebetulan yang diomongi bodoh. Iya ya. Aku ke sembahyang tapi ngapusan. Percuma jari ini. Wis dosa sembahyang wis. Kan tambah hancur ini kan. Sesat kan dia. Dosa kan dia. Lah yang ngomong ini Pak dapat bagian juga gara-gara ini nih yang nyesatkan ini. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Enggak, jangan dirusak itu, jangan dirubah itu. Pun lanjut. Nabi Muhammad pakai sandal katanya Allah ke Nabi Isa. Makanya Bapak Ibu niatkan kalau saya punya sandalan niru Nabi Muhammad. Make tangan kanan ngelepas kaki. Kok make tangan kanan? Make kaki kanan ngelepas kaki kiri. Kalau mau masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki. Pertanyaan, kalau mau masuk masjid gimana caranya supaya ngelepasnya sunnah, naik masjidnya sunnah? Gimana? Ngelepasnya kaki kiri, naik masjidnya kaki kanan. Gimana caranya? Gini Pak, loncat gini, seret gini. Ketika keluar masjid sunnah kaki kiri, pakai sandalnya kanan. Gimana? Loncat lagi. Iya, kalau licin kan digeblak nanti kan. Gimana caranya? Ulama mengajarkan kalau mau masuk masjid kan sunnah kaki kanan. Ngelepas sandal sunnah kaki. Gimana caranya? Kiri dilepas, terus dipijak lagi sandalnya. Nah, ada kemudian kanannya keluar naik ke masjid. Jelas ya? Jelas nggih? Begitu juga kalau keluar masjid. Keluar masjid sunnah kaki kiri, nggih. Pakai sandal kaki. Gimana caranya? Kaki kirinya turun dulu, jangan pakai sandal, sandalnya dipijak. Kemudian kaki kanan masuk ke sandal. Coba saya mau tanya sama panjenengan, ini ulama ngatur seperti ini apa maksudnya Bapak Ibu? Apa maksudnya Bapak Ibu? Saking perhatiannya kepada sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan ulama ini, yang kecil-kecil gini menurut saya panjenengan diperhatikan, apalagi yang lebih besar lagi perhatian. Pun Nabi Muhammad katanya Allah pakai tungketan, tekenan. Makanya panjenengan kalau lihat Habib-habib, kiai-kiai pakai tekan, itu bukan habis jatuh, bukan. Itu ngelaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Oke. Saya cuma dapat keterangan kupingan, belum dapat keterangan tertulis. Mungkin bisa dibantu Ustaz, kiai-kiai mungkin ada bisa di-share kepada saya. Pakai tungket ini Bapak Ibu sunnah, nggih. Cuma saya lihat guru-guru orang tua kami itu pakai sudah umur 40. Kalau belum 40 tidak pakai. Makanya Habib Idrus nih, Habib Idrus 35 ya. Nah, jadi 40 ini sunnah pakai tungket Bapak. Oke, gimana kalau yang 40 ini pakai tungketan semuanya, asik ya? Iya betul. Biar tidak gampang jatuh. Niat ngikut Nabi Muhammad SAW. Oke. Rambutnya tidak keriting, tidak lurus bergelombang, dahinya bersih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisnya, kedua alisnya terlihat menyambung, bulu matanya tebal, mata Nabi Muhammad lebar, bagian hitam sangat hitam, bagian putihnya sangat putih, hidungnya mancung, pipinya bagus. Seperti apa Habib? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Kita minta sama Allah ya, semoga bisa ketemu Nabi Muhammad. Ya Rabbi syarifni biru'yati sayyidi wa ajli sadal qalbil kathiri sada'uhu. Katanya Habib Ali Habsyi, ya Allah muliakanlah saya bisa berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau penghalangnya ya Allah adalah kotornya hati, ya Allah banyak penyakitnya, ya Allah sombong, hasud, dengki, iri hati. Lihat tonggo tumbas kursi pojok mumet, lihat tonggo sepeda motor anyar greges, lihat teman beli mobil baru geblak setruk terus. Ini namanya hatinya sakit. Ya Allah, kalau memang itu penghalangnya ya Allah, mohon bersihkan juga ya Allah, sehingga pantas untuk terpanggil Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih. Apa Ibu nggih?
Panjenengan jangan ngomong, Beb, mungkin saya kalau hidup di zamannya Nabi, saya di depan perang paling Beb. Hapus. Nggih, belum tentu Bapak. Belum tentu Ibu. Ada satu ulama di Mesir. Beliau bilang, "Duh, kalau seandainya saya hidup di zaman Nabi," apa kata beliau? "Saya mau lihat Nabi dari jauh sambil sembunyi saya, sambil ngintip gini." Mau lihat Nabi dari jauh sambil ngintip. Kenapa? Malu. Kualitas dirinya tidak pantas untuk barang Nabi Muhammad SAW. Enggih, yang awal presiden Pak, tentara khusus Kopassus itu. Bukan polisi-polisi yang baru sekolah 1 tahun 2 tahun itu. Yang barengi Nabi Muhammad yang pantas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Saya panjenengan ya pantasnya hidup sekarang ini sudah. Semoga dikumpulkan Nabi Muhammad SAW. Terakhir 3 sedikit. Nggih. Nabi Muhammad katanya Allah Bapak Ibu al-kathal lihyah, jenggotan. Pakai janggut. Nah, termasuk saya niat ngerawati jenggot ini niru Nabi Muhammad. Bukan untuk tampil beda, bukan Bapak Nggih. Bukan untuk show, bukan. Nah, terus kalau panjenengan mau ngerawati jenggot sunnah nggih. Panjangnya jangan lebih dari genggaman tangan. Ini. Nah, kalau digenggam ada lebihnya ketop. Jangan jenggot sampai segini, jangan. Jangan. Nah, itu katanya ulama, kalau kepanjangan semakin panjang semakin menunjukkan kebodohannya. Kedowon gini. Jenggotnya sampai jadi sorban juga, jangan. Enggak bagus nggih. Ini panjang, ininya panjang juga, ininya panjang. Kan koyo wong kono akhirnya itu. Warihul miskian fahu minhu aroma, semerbak wangi tubuh Nabi Muhammad tersebar katanya Allah sama Nabi Isa. Makanya Habib Ali Habsyi bilang di kitab Situd Durar, wa min nashri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Di antara semerbak wangi tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi lewat di satu lorong satu gang, Nabi sudah lewat setengah jam kemudian sahabat lewat, sahabat tahu Nabi Muhammad lewat kini. Iya kok roh ini harumnya masih ada. Nabi kalau duduk di satu tempat sudah beranjak Nabi Muhammad, dapat setengah jam sahabat datang, sahabat tahu Nabi Muhammad duduk sini ya. Iya kok tahu kamu? Ini baunya masih ada. Semoga saya panjenengan keluar dari Masjid Darul Ikhlas Islah dak basin Pak karpetnya nggih. Nggih. Allah. Itu Bapak Nabi pernah ke rumahnya Sayyidina Anas bin Malik. Tidur di siang hari. Lembeknya tiker itu Bapak. Bayangkan 1400 tahun yang lalu, jangan tanya AC, jangan tanya kipas angin, listrik tidak ada. Musim panas di Timur Tengah Bapak, bukan seperti musim panas di Genteng. Keringat Nabi Muhammad tidur. Sampai mili keringatnya, mau jatuh ke tanah, sahabat ambil semacam botol diwadahi keringatnya Nabi. Tengah-tengah ngewadahi Nabi Muhammad bangun dilihat, apa yang kamu lakukan kata Nabi Muhammad. Pengapunten Nabi, ngewadahi keringat panjenengan Nabi. Lalu dibuat apa? Dibuat minyak wangi Nabi sama kami. Dan kalau ada keluarga kami yang sakit, dikasih keringat panjenengan, diparingi waras sama Allah SWT. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala ali Muhammadun basharun falaysa kal bashari bal huwa kal yaquti wan nasu kal hajari ya rabbi bil Mustafa balligh maqam واغفر لنا ما مضى Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad manusia, falaysa kal basyari, tapi tidak seperti manusia yang lain. Bal huwa kal yaquti, Nabi ibarat mobil roda 4. Nggih. Tapi Nabi itu lambangnya di belakang, ini permisalan Bapak nggih. Seperti lambang Toyota. Terus ada tulisan di bawah Alphard. Nggih, tahun produksi 2022. Harganya 1,5 M ember. Nggih.
Ini Nabi Muhammad. Wanasukal hajari, manusia yang lain mobil roda 4 pickup tahun 80 pasarannya 15 juta kalau nomornya hidup, kalau STNK-nya hilang 5 juta kadung ono sing gelem. Sama-sama mobil nggih, sama-sama roda 4 beda kualitas, beda tumpaannya, beda jalannya, sama-sama manusia ndak sama Nabi Muhammad, beda kualitas jauh. Jangan ada kalimat terlontar dari lisan kita, jangan berlebih-lebihan. Nabi Muhammad manusia, ngawur. Nabi Muhammad manusia nggih, tapi sehebat apapun manusia memuji Nabi Muhammad masih kurang Bapak Ibu pujian manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah yang langsung muji Nabi Muhammad. Allah yang langsung muji Nabi Muhammad ke Nabi Isa. Allah yang langsung muji Nabi Muhammad disampaikan kepada manusia semuanya. Di antaranya wa rafa'na laka dzikrak, katanya Allah, Muhammad kami angkat penyebutan kamu Muhammad. Bapak Ibu diangkat sama Allah. Lalu terus siapa jangan tidak mau ngangkat? Tidak mau ngangkat Nabi Muhammad terus. Apa kata ulama tafsir? Tidaklah disebut namanya Allah kecuali harus disebut namanya Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau ada orang masuk Islam, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Terus diam. Terus saya kok Nabi Muhammad belum yakin. Terus budi sah Islamnya? Tidak sah. Ada azan besok, azan subuh di Masjid Darul Islah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Digeruduk sama masyarakat Darul Islah ini. Yang adzan aliran sesat ini namanya. Kenapa tidak nyebut wa asyhadu anna Muhammadan? Allah ngangkat nama Nabi Muhammad. Napa malih potongan saya panjenengan? Ngangkat Nabi Muhammad kita, bukan Nabi Muhammad butuh, tapi semoga keberkahan Nabi Muhammad mengalir kepada kita semuanya. Sukses dunia akhirat, amin ya rabbal wa krimil arwah minna biliqa khairil anami wa blighil muqtara anna min salatin wa salami sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad tarik sallallahu. Terakhir, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnal khitami wa'tina ma qad sa'alna min ata'yakal jisami sallallahu. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ya Allah di malam hari ini ya Allah puncaknya husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah berikanlah apa yang kami minta ya Allah. Hajat dunia Kau berikan kemudahan kepada kami, hajat akhirat Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berkah Nabi Muhammad, berkah pemberianmu yang tiada batas ya Allah. Muhammad sallallahu. Semoga Allah berikan panjang umur, sehatul afiat, rezeki lancar, hantaiban bighairi hisab, keturunan salihin salihat, kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi syafaatil Fatihah. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.